Pola pembalikan head and shoulders terbentuk setelah terjadinya tren naik dan penyelesaiannya menandai pembalikan tren. Polanya terdiri dari 3 puncak berurutan dengan puncak tengah atau head menjadi yang tertinggi dan 2 puncak luar atau shoulders menjadi lebih rendah dan kedua shouldersnya ini pada level yang hampir sama. Reaksi terendah dari setiap puncak dapat dihubungkan untuk membentuk support atau neckline. Silahkan perhatikan gambar umum di layar Anda. Sesuai namanya, pola pembalikan head and shoulders ini terdiri dari bahu kiri atau left shoulder, lalu kemudian kepala atau head, lalu kemudian bahu kanan atau right shoulder, dan garis leher atau neckline. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pola ini adalah volume, lalu kemudian proses penembusan support, lalu kemudian target harga, dan kemudian support yang kemudian berubah menjadi resistensi. Kita akan bahas setiap bagian satu per satu. Yang pertama adalah tren sebelumnya. Penting untuk menetapkan keberadaan tren naik yang terjadi sebelumnya agar ini menjadi pola pembalikan. Tanpa tren naik yang terjadi sebelumnya untuk membalikkan, tidak akan ada pola pembalikan head and shoulders atau pola pembalikan apapun secara umum. Jadi, tren sebelumnya ini penting. Lalu kita akan bahas left shoulder atau bahu kiri. Saat dalam tren naik, bahu kiri membentuk puncak yang menandai titik tertinggi dari tren naik yang terjadi sebelum terjadinya pola. Setelah mencapai puncak ini, terjadi penurunan untuk melengkapi pola bentuk bahu yang pertama, yaitu bahu kiri ini. Titik terendah dari penurunan bahu kiri biasanya tetap di atas garis tren pada uptrend yang terjadi sebelumnya, menjaga tren naik tetap utuh. Lalu bagian berikutnya adalah kepala atau head. Dari harga terendah yang tercapai setelah terbentuk bahu kiri tadi, kenaikan dimulai yang kemudian melebihi level tertinggi pada bahu kiri dan kemudian menjadi bagian atas kepala untuk pola head and shoulders ini. Setelah mencapai puncak kepala pola, titik terendah dari penurunan yang terjadi berikutnya menandai titik kedua dari garis leher atau neckline. Level rendahnya penurunan biasanya menembus garis tren naik yang terjadi pada tren sebelumnya, membuat tren naik ini menjadi patah dan dalam bahaya. Lalu kita tinjau right shoulder atau bahu kanannya. Kenaikan dari bagian terendah kepala, bagian yang kepala tadi atau head, kemudian membentuk bahu kanan. Puncak ini lebih rendah dari kepala tadi, atau membentuk istilahnya lower high. Dan biasanya sejajar dengan tinggi bahu kiri. Biasanya seperti itu. Bentuk dua bahu yang simetri memang lebih disukai dan ini adalah bentuk sempurna. Tapi harus dipahami bahwa terkadang bahu bisa tidak terlihat sempurna. Penurunan dari puncak bahu kanan harus mematahkan neckline. Lalu kita bahas tentang neckline atau garis leher atau supportnya. Neckline ini terbentuk dengan menghubungkan titik rendah 1 dan 2, ya. Titik rendah 1 menandai akhir bahu kiri dan awal kepala. Sedangkan titik 2 menandai akhir kepala dan awal bahu kanan. Silahkan perhatikan gambar di layar ini. Tergantung pada hubungan antara dua titik rendah ini, neckline bisa miring ke atas, bisa miring ke bawah, atau horizontal. Kemiringan neckline akan mempengaruhi
tingkat penurunan pola. Kemiringan ke bawah lebih bearish daripada kemiringan ke atas. Dalam beberapa kasus, perlu dicatat, beberapa titik terendah dapat digunakan untuk membentuk neckline. Lalu kita harus memperhatikan juga tentang volume. Saat pola Head and Shoulders terungkap, volume memainkan peranan yang penting dalam konfirmasi. Perhatikan, volume dapat diukur dengan indikator OBV atau Chaikin Money Flow, atau hanya dengan menganalisis tingkat volumenya saja. Idealnya, tapi tidak selalu, volume saat naik di bahu kiri harus lebih tinggi daripada saat naik ketika membentuk kepala. Secara bersamaan, penurunan volume dan ketinggian kepala yang baru terbentuk berfungsi sebagai tanda peringatan. Perhatikan gambar di layar Anda. Tanda peringatan berikutnya datang ketika volume meningkat pada penurunan dari puncak kepala. Kemudian volume menurun selama kenaikan bahu kanan. Konfirmasi terakhir, kami ulangi, konfirmasi terakhir datang ketika volume semakin meningkat selama penurunan bahu kanan. Lalu bagian penting berikutnya adalah ketika terjadi neckline break. Pola Head and Shoulders ini belum selesai dan uptrend belum biasa dikatakan terbalik sampai support neckline ditembus. Kami ulangi, pola Head and Shoulders belum dikatakan selesai atau uptrend belum bisa dikatakan terbalik menjadi downtrend sampai support neckline ditembus. Idealnya, ini juga harus terjadi dengan cara yang meyakinkan, yaitu dengan ekspansi volume. Volumenya semakin besar. Lalu poin penting berikutnya adalah support berubah menjadi resistance. Setelah support ditembus, biasanya level support yang sama ini berubah menjadi resistance. Terkadang, tapi tentu saja tidak selalu, harga akan kembali ke level support break tadi dan menawarkan kesempatan kedua untuk melakukan sell bagi yang masih memegang barang. Lalu, perlu diperhatikan tentang target harga. Setelah menembus support neckline, proyeksi penurunan harga ditentukan dengan cara mengukur jarak dari neckline ke puncak kepala. Jarak ini kemudian dikurangi dari neckline untuk mencapai target harga ke bawah. Target harga pada pola apapun harus menjadi panduan secara kasar saja. Dan faktor lain juga harus dipertimbangkan. Faktor-faktor ini mungkin termasuk diantaranya level support sebelumnya, Fibonacci retracements, atau moving average jangka panjang. Pola Head and Shoulders adalah salah satu pola pembalikan yang paling umum. Penting untuk diingat bahwa ini terjadi setelah tren naik dan biasanya menandai pembalikan tren utama saat selesai. Meskipun lebih sempurna jika bahu kiri dan bahu kanan bentuknya simetris, tapi ini bukan persyaratan mutlak. Bahu-bahu tersebut bisa juga memiliki lebar yang berbeda serta ketinggian yang berbeda juga. Identifikasi support neckline dan konfirmasi volume pada saat terjadi breakout ke bawah dapat menjadi faktor yang paling kritis. Penembusan support menunjukkan keinginan baru untuk menjual pada harga yang lebih rendah. Harga yang lebih rendah dikombinasikan dengan peningkatan volume menunjukkan peningkatan supply. Kombinasi tersebut bisa mematikan dan terkadang tidak ada kesempatan kedua untuk kembali ke area support break.
Mengukur panjangnya penurunan yang diharapkan setelah penembusan ke bawah dapat membantu, tetapi jangan mengandalkannya untuk target akhir Anda. Saat pola berkembang dari waktu ke waktu, aspek lain dari gambaran teknis sebaiknya harus didahulukan.